Kalau mau jadi wali Allah bukan dengan sholat 1000. Kalau mau jadi wali Allah bukan dengan taat zahir saja. Menjadi wali Allah, zahirnya bentuknya silaturahim, memberi orang yang melarang kita, memaafkan orang yang menzalimi. Ini zahirnya. Batinnya apa ini? Batinnya kasih sayang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada, terutama komunitas muslim di Bremen, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Bu ya, jelas sekali. Oke, baik. Kita lanjutkan kajian tentang Al-Asmaul Husna. Sekarang itu terakhir sudah masuk Al-Hakim, sekarang berarti Al-Wadud. Oke. Al-Wadud ya? Ya, betul. Baik, sebentar ya. Kita cari dulu kitabnya. Ya, kita masuk ke nama Allah Al-Wadud. Kita coba dilihat di fihrisnya. Ini udah jauh juga ya. Udah berapa? Nomor keberapa ini? Sekarang Al-Wadud 47. 47 ya. Betul. Baik. Halaman 122, 23. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka hati dan qalbu kita menerima nama-namanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Syaratul ladzina Al-Wadud dari kata widad ya. Wadda yawaddu widadan ya. Artinya kecintaan terhadap sesuatu atau menginginkan kebaikan untuk sesuatu ya. Itu arti wadud ya. Maka wadud ini diartikan juga maha penyayang, saya menyebutnya maha empati ya. Al-Wadud berarti maha empati. Huwallazi yuhibbul khaira li jami'il khalqi. Dialah yang mencintai kebaikan untuk diberikan kepada semua makhluk. Fa yuhsinu ilaihim wa yusni alaihim. Wa huwa qaribun min ma'na rahim. Jadi wadud ini dekat sekali dengan makna rahim. Dengan kata rahim. Sangat-sangat dekat ya. Wa huwa qaribun min ma'na rahim. Jadi sangat dekat dengan mana rahim. Lakin rahmah idafatan ila marhum. Bedanya rahmah itu kata rahim dari kata rahmah berkaitan dengan objek yang disayangi. Wal marhum kita sering dengar dalam bahasa Indonesia almarhum. Almarhum itu bahasa Indonesia artinya yang semoga Allah merahmati dia. Ya, yang dirahmati gitu. Almarhum yang dirahmati itu huwal muhtaj awal muttar. Dialah yang membutuhkan ya, yang sedang mendesak. Jadi rahim objeknya marhum itu adalah orang atau objek makhluk yang sangat memerlukan Allah, memerlukan kasih sayang. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa si objeknya lemah. Marhuman itu dhaif. Berbeda dengan itu ya, bahwa
af'alul wadud la tastad'i dzalik, bal in'am ala sabil al-ibtida' min nata'ij al-wud. Lain dengan wadud. Wadud itu kasih sayang yang tidak sama dengan tadi, yang tidak berkaitan dengan bahwa si yang marhumnya yang disayang itu lemah atau kuat, nggak ada kaitan, ya. Karena memang rasa sayang aja. Jadi boleh juga diartikan wud itu sayang yang mendalam, empati yang mendalam. Jadi keinginan kebaikan bagi yang disayang gitu. Nah, ini disebut dengan al-wadud. Nah, perbedaannya dengan rahim, nah ini penting sekali, perbedaannya dengan rahim. Apa perbedaannya? Kalau wadud, ya, saya belum. Kalau rahim, si objeknya memang lemah, maka disayangi. Sedangkan wadud, si objeknya belum tentu lemah. Bisa jadi objeknya juga sangat mulia, ya. Maka al-wadud itu kasih sayang yang berisikan karamah, kemuliaan dan nikmat, ya. Dan inilah yang membuat saya menerjemahkan wadud itu yang maha empati, yang maha empati, bukan saja cuma sekedar sayang tapi empati. Itulah makna al-wadud, ya. Teman-teman yang bukan Allah, Imam Al-Ghazali tidak banyak menyebutkan penjelasan tentang ini, tapi kita bisa kembangkan, ya. Kita kembangkan bahwa al-wadud ini apabila nur al-wadud ada pada diri hamba, apa yang terjadi? Maka dia akan gampang empati kepada makhluk dan menyayangi makhluk, menginginkan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi siapa saja yang di dalam dirinya ada nur al-wadud, maka kasih sayang dia terhadap makhluk akan lebih dalam, ya. Nah, ini menjadi pencirian daripada nama al-wadud, ya. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang gampang tersentuh, berarti dia dapat nur al-wadud. Nah, beliau cuma menjelaskan sampai di sana. Kita lanjut, ada tanbih. Al-wadud min ibadillah man yuridu li khalqillahi kulla ma yuriduhu li nafsi. Al-wadud di antara makhluk adalah ma yuridu li khalqillah kulla ma yuriduhu li nafsi. Yang menginginkan kebaikan kepada makhluk Allah sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya, ya. Wa ala min dzalika may yu'athiruhum ala nafsi. Lebih tinggi dari itu, orang yang al-wadud itu indikatornya dia mendahulukan kepentingan orang lain terhadap melebihi dirinya. Kaman qala minhum uridu an akuna jisran 'ala an-nar ya'buru 'alal khalqu la yata'adzun. Saya lebih senang menjadi jembatan yang berada di atas neraka sehingga manusia tidak masuk neraka tapi mereka bisa selamat berkat saya, gitu. Nah, ini contoh kalam-kalam itu, ya. Wa kamalu dzalika alla yamna'ahu 'anil ithar wal ihsan al-ghadab wal hiqd wa ma nalahu min al-adha. Orang-orang ini, indikator berikutnya, dia la yamna'uhu, dia tidak akan terganggu untuk berbuat kebaikan meskipun ada rasa emosi atau rasa hikut, ya, atau dia tersakiti. Nah, ini wadud, ya. Lalu dikatakan di sini, nah ini ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah ini pernah berdoa dulu, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika beliau dicaci maki, dipukul sampai beliau berdarah dan
ada yang patah tulang beliau, Nabi SAW justru malah mendoakan ampunan bagi mereka. Ya Allah, biarlah aku ridho dengan sakit ini, luka ini, patah ini, ampuni kaumku, mereka tidak mengerti. Ya. Jadi al-wadud, nurul widat itu ada pada diri Rasulullah SAW, sehingga meskipun mereka ini berbuat jahat kepada Nabi, Nabi tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah ini makna al-wadud yang muncul dari pada diri Nabi SAW. Ya. In aradta an tasbiqal muqarrabin fasil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamak. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi mengatakan jika engkau ingin melewati makomnya muqarrabin, maka ada beberapa amalan. Nah, ini amalan kalau mau jadi muqarrabin. Gimana caranya? Pertama, fasil man qata'aka. Sambunglah silaturahim orang yang memutusmu. Orang yang memusuhimu jangan dibalas memusuhi. Wa'ti man haramak. Berilah orang yang melarangmu. Nah, ini jadi saya pernah bertemu seseorang yang di waktu dia menjadi PNS, dia dihalang-halangi untuk mendapatkan proyek lah atau mendapatkan sesuatu oleh teman-temannya di kantor. Lalu dia kemudian mengundurkan diri, ternyata habis itu dia menjadi pejabat, ya, pejabat terpilih. Dan orang-orang itu dia nggak buang. Orang-orang itu malah dia baikin, dia kasih. Ternyata memang ada orang-orang yang dapat nurul widad, nur daripada kasih sayang, empati. Wa'fu amman zalamak. Berilah maaf kepada orang-orang yang menzalimi. Nah ini kalau mau jadi wali Allah bukan dengan sholat 1000. Kalau mau jadi wali Allah bukan dengan taat zahir saja. Menjadi wali Allah, zahirnya bentuknya silaturahim, memberi orang yang melarang kita, memaafkan orang yang menzalimi. Ini zahirnya. Batinnya apa ini? Batinnya kasih sayang. Ya. Nah, ini cara mau jadi wali Allah itu setiap nama Allah di situ ada pintu menjadi wali kekasihnya. Jadi teman-teman, orang kalau banyak nanya, gimana sih cara jadi kekasih Allah? Gampang. Kita ini kalau diukur-ukur dosa kita terlalu banyak. Diukur-ukur taat kita nggak cukup. Maka untuk mendapatkan nurul walayah, cahaya kewalian, kita mesti memasukkan, menerima, membuka kalbu supaya nur kasih sayang Allah masuk ke dalam kalbu. Ya ini, maka ciri-ciri wali itu sederhana. Dia ada kasih sayang di dalam dirinya. Ya. Dalam marahnya dia sayang. Apalagi dalam sayangnya, maka yang muncul sayang yang berlipat-lipat. Ya. Baik. Nah ini tentang nama Al-Wadud.